Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Nabiuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengawali tausiah pada pagi yang berbahagia ini. Kita mempersembahkan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Selawat dan salam mari pula sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan di mana kita berlomba-lomba untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan banyak sekali sarana yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlomba di dalam mencari pengampunannya. Di samping daripada ibadah-ibadah harian biasa, kita sholat sehari semalam 5 waktu. Salat subuh, Allah mengampuni dosa-dosa yang terjadi pada malam hari. Salat duhur, Allah ampunkan dosa yang terjadi mulai pagi hingga duhur. Salat asar pun demikian. Dari salat kepada salat yang lain, Allah mengampunkan dosa kepada orang yang melakukannya. Begitu juga dengan ibadah sholat Jumat. Dari Jumat kepada Jumat yang lain, Allah mengampuni dosa yang terjadi selama 7 hari itu. Begitu juga dengan Ramadan. Dosa yang terjadi mulai daripada 1 Syawal pada tahun yang lalu, Allah mengampuni dengan tibanya bulan Ramadan. Di samping daripada ibadah harian banyak di mana Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan karena dorongan iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa yang sudah terjadi kepada kita, Allah ampunkan, Allah gugurkan dengan sebab kita berpuasa pada bulan yang penuh berkah ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Al-Qur'an, kita berzikir, kita sholat malam, kita beriktikaf. Ini semua ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini.
yang semuanya kaum muslimin yang berbahagia menjadi satu sarana kepada kita, di mana kita berlomba-lomba untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena surga Allah akan disiapkan kepada orang-orang yang terbebas daripada neraka. Orang-orang yang terbebas daripada neraka yaitu orang-orang yang terbebas daripada dosa. Ketika kita terbebas daripada dosa, otomatis terbebas daripada neraka dan kita ditempatkan di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kamu untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannah, dan mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Arduha samawati wal ard, yang luasnya surga sama seperti luas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan Allah kepada orang-orang yang takwa. Jadi kita berlomba di sini di dalam mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah tidak mengampuni dosa kita di bulan Ramadan, kapan lagi muslimin? Kiranya surga belum terbuka kepada kita di bulan Ramadan, kapan lagi muslimin sekalian? Karena pada bulan Ramadan Allah tutup rapat-rapat pintu neraka dan Allah buka pintu surga. Maka perlombaan pada bulan ini sama dengan kita main bola, tidak ada penjaga gawang. Bolanya pasti masuk muslimin sekalian, karena tidak ada yang menjaga di gawang itu. Pintu surga tidak ditutup, dibuka lebar. Malaikat Ridwan menunggu hamba Allah Subhanahu wa taala yang memperhambakan diri kepada Allah di bulan ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri daripada hal-hal yang salah, daripada hal-hal yang berbentuk maksiat dan mungkar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga disiapkan Allah kepada orang yang takwa. Siapa orang yang takwa itu muslimin sekalian? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra' wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra', di ketika lapang. Ketika kita punya, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki, dengan rezeki itu kita infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kita berzakat ketika kita sudah sampai hul dan nisab. Kalau hari ini kita punya emas 85 gram, kita wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Ketika kita punya uang 59.500 rupiah, kita sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Apakah uang kita simpan di bank ataupun di rumah, ataupun zakat perdagangan? Di mana zakat kita keluarkan, kita serahkan kepada Baitul Mal yang sudah dibentuk oleh pemerintah dengan kanun yang ada.
wadh-dharra, juga di ketika sempit. Ketika kaya kita bersedekah, ketika sempit pun seperti itu. Makanya muslimin sekalian, dalam satu hadis, man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatin minan nar. Siapa saja yang memberi makan kepada orang-orang untuk berbuka puasa, Allah memberikan kepadanya 3 pahala, kata Rasulullah. Apa 3 pahala itu? Yang pertama, Allah ampunkan segala dosa. Yang kedua, Allah merdekakan dirinya dari api neraka. Dan yang ketiga, Allah berikan pahala puasa orang yang berpuasa itu kepada kita dan tidak mengurangi pahala puasanya sedikit pun. Ini adalah orang-orang kaya. Qalu ya Rasulullah, laisa kulluna najidu man fatirus saim. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, kami yang hadir di sini tidak semuanya orang kaya. Namun ada orang kaya dan ada orang fakir dan miskin, muslimin Rasulullah. Ketika itu Nabi menjawab, ketika orang-orang fakir mengatakan kami tak mampu memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, tentu kami tak mendapat pahala yang 3 macam ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadas sawab man fattara sha'iman ala tamratin au surbati ma'in au muskati labanin. Allah akan memberikan pahala 3 macam ini kepada orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, walau dengan sebiji kurma, dengan segelas air mineral, dan dengan segelas susu. Ini muslimin sekalian, fasilitas kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang miskin, namun dia berinfak juga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya baik pada waktu lapang dan pada waktu yang sempit. Wal qadiminal ghaidha, yang ketiga, orang yang takwa itu adalah orang yang bisa menahan marah. Orang yang bisa menahan marah di dekat ada orang-orang yang memusuhinya. Ketika dia mampu untuk membalas kemarahan itu, namun dia tidak membalasnya dan menahannya, ia mengingat sepotong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? La taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, kepadamu surga. Ketika kita tidak marah, ketika kita tidak melampiaskan kemarahan kepada orang-orang yang mampu kita marah, Rasul menjadikan surga, muslimin sekalian. La taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, untukmu adalah surga. Wal afina 'anin nas, dan yang keempat, orang-orang yang memaafkan kesalahan saudaranya. Ketika saudara kita salah dengan kita, cepat-cepat kita maafkan kesalahannya itu. Dan itu merupakan etikat dan perbuatan yang baik, muslimin sekalian. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita berbuat baik, berbuat santun kepada yang lain, bukan orang lain berbuat baik kepada kita. Tapi kita berbuat baik kepada orang lain hanya Allah, hanya
berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Betapa banyak muslimin sekalian, Allah baik dengan kita sebagai hambanya. Sehat badan, sehat pikiran, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa memahami, dan itu semualah kebaikan Allah kepada kita. Maka berbuat baiklah kamu kepada orang lain, walaupun orang lain itu berbuat buruk kepadamu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah melahirkan kamu dari perut ibumu masing-masing, la ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan kepadamu pendengaran, kamu bisa mendengar. Wal absara, penglihatan, kamu bisa melihat. Wal afidata, hati kamu bisa memahami. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kebaikan Allah kepada kita muslimin sekalian. Makanya kita berbuat baiklah kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat cinta, sangat suka kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Siapa lagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjanjikan surga kepadanya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan satu perbuatan yang keji, berzina katakanlah, atau menzalimi diri mereka dengan perbuatan-perbuatan zalim lainnya, zakarullah, mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, tidak ada tempat kita mohon ampun dosa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak berkekalan atas apa yang kita kerjakan itu, di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Andai kata kita terjebak dalam perbuatan dosa, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hentikan dengan segera. Makanya salah satu syarat taubat adalah menyesal atas perbuatan yang sudah kita lakukan, betul-betul menyesal. Dan kita punya prinsip tidak akan mengulangi lagi kepada perbuatan itu muslimin sekalian. Lalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa hamba. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannah, mereka itu akan mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala, mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat surga tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, di mana surga itu mengalir di bawahnya segala sungai-sungai, dan mereka itu akan kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, surga itu adalah sebaik-baik tempat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beramal soleh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita adalah Ramadan merupakan bulan sarana yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita berlomba-lomba pada bulan ini untuk mencari pengampunannya, mencari keridhaannya, mencari surganya, dan berlindung daripada nerakanya.
Semoga kita ketika selesai daripada bulan Ramadan, kita menjadi finalis dalam perlombaan ini, dan Allah sudah siapkan kepada kita surga yang sangat tinggi. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, di mana telah kita sempurnakan bulan Ramadan 1 bulan penuh, kita berpuasa pada harinya, qiyamul pada malamnya, lalu kita mengagungkan akan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.